Oke, di sini kita sudah bersama salah satu pekerja profesional. Halo, di sini kita sudah bersama Pak Safaat dari Guru Seni Budaya. Saya akan bertanya tentang salah dulu. Pertanyaan pertama, terkait profesi yang Bapak tekuni sekarang itu, bagaimana awal Bapak tertarik menjadi profesi sekarang ini? Oke. Untuk profesi yang saya tekuni sekarang itu kan, yang pertama itu saya sebagai guru seni budaya ya. Kalau misalkan awalnya tertarik dari menjadi guru seni budaya, sebenarnya nggak niat banget juga untuk menjadi guru seni budaya, tapi saya itu hobi di bidang kesenian, terutama di seni rupa. Gitu. Jadi awalnya adalah saya hobi di seni rupa, senang gambar dari kecil, akhirnya sekolah atau masuk perguruan tinggi seni rupa. Setelah lulus, karena kalau misalkan jadi seniman itu perlu tantangan juga, akhirnya ya sudahlah, karena title saya juga SPD ya, akhirnya ya udah saya berkarya sambil mengajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara Bapak bisa menjadi guru di seni budaya sekarang, khususnya bagaimana cerita awal Bapak hingga bisa menjadi guru di SMAN 1 Depok. Bagaimana prosesnya mungkin ya? Kalau prosesnya yang pertama ya kita harus sekolah di perguruan tinggi dulu ya. Maksudnya bukan sekolah sih ya, maksudnya kita harus kuliah di perguruan tinggi seni sebagai apa ya? Ya kalau misalkan kita jadi guru lulusan SMA, saya rasa sekarang tidak mungkin. Makanya minimal harus S1 atau misalkan kalian D3 gitu ya. Yang penting kompetensi kalian itu sudah bisa diakui gitu oleh orang-orang bahwasanya kalian memang kompeten di bidang seni rupa itu sendiri gitu. Kalau misalkan saya awalnya jadi guru honorer dulu di sekolah lama. Waktu itu saya mengajar di 2 sekolah. Kalau misalkan sekarang saya ke SMA 1 itu iseng-iseng berhadiah ikut seleksi CPNS waktu itu, akhirnya keterima di SMA 1. Makanya sekarang saya mengajar di SMA 1 Depok. Gitu. Sebelum mengajar di sini sempat juga mengurus galeri Cikindo Art Gallery di Parung. Itu. Pertanyaan yang ketiga, apa faktor keberhasilan Bapak bisa menjadi guru SMA 1 Depok? Apakah ada mimpi Bapak selanjutnya setelah menjadi guru di SMA 1 Depok? Kalau ada, apa dan apa plan Bapak untuk mengejar mimpi tersebut? Apa tadi? Bisa dulu. Panjang sekali ya. Faktor keberhasilan Bapak iya. Kalau mimpi ke depan. Oke, faktor keberhasilan itu saya rasa semuanya juga sama ya. Dimana kita tekun, amal solehnya banyak. Amal soleh itu bukan berarti dalam bidang ibadah saja, tapi dalam bidang yang memang kita sukai gitu ya. Kalau misalkan kamu tekun berkarya, pasti lama-lama kamu juga akan yang dipercaya untuk menjadi seorang pelatih dalam hal berkarya tersebut. Atau misalkan kamu tekun bermain basket, nanti suatu saat nanti kamu yang akan jadi pelatih basket misalkan, kan seperti itu ya gitu. Jadi mungkin yang pertama itu ya tekun berkarya ya gitu. Istiqomah, kalau kata dosen saya tuh, istiqomah kita berkarya sampai muncullah karakter karya kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti kalau saya sih biasanya mengambil pekerjaan yang masih dalam lingkungan seni rupa itu sendiri gitu. Mau jadi pelatih mural misalkan, atau misalkan mau mengurus galeri ya, itu kan pekerjaan yang beda-beda sebetulnya. Terus mengajar, menjadi ilustrator, itu juga pekerjaan beda-beda, tapi masih ada di lingkup seni kan, seperti itu. Pernah juga menjadi membantu untuk proses mengkurasi karya. Nah itu juga kan masih di dalam lingkupnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya pengalaman yang bukan lebih dari satu, pasti nanti kita akan bisa melakukan hal-hal lain yang lebih besar lagi, seperti itu sih. Kalau misalkan untuk impian saya sih sebetulnya bukan hanya sekedar guru ya. Saya rasa semua guru juga nggak cuman pengen jadi guru gitu ya. Pasti pengen hal-hal yang lebih gitu. Terutama kalau saya sih inginnya di bidang karya gitu. Saya pengen punya ruang kreatif sendiri gitu. Jadi di situ saya ingin justru memberdayakan orang-orang yang kompeten di bidang seni di dalam ruang kreatif saya untuk berbagi ilmunya kepada orang lain, seperti itu. Jadi
ruang kreatif seni itu nanti ada galeri, kemudian edukasi seni, dan masih banyak lagi seperti itu. Itu impian saya dari dulu. Selanjutnya pertanyaan keempat itu ada terkait pendapatan terkait pendapatan. Apakah pendapatan Bapak menjadi guru dapat memenuhi kebutuhan Bapak serta keluarga sehari-hari? Apakah pernah dalam terkait pendapatan ini mengalami masalah? Kalau terkait dengan pendapatan dibilang memenuhi, ya alhamdulillah ya, cukup lah. Dalam artian ya pas kita pengen ini ada, pas pengen ini ada. Tapi kalau misalkan kita mengandalkan hanya satu dari sebagai profesi guru, saya rasa masih banyak yang perlu ditambah lagi ya. Gitu, masih banyak kekurangannya lah gitu. Biasanya saya mensiasati hal itu dengan cara saya mengerjakan hal-hal lain seperti menjual karya saya gitu ya. Sekarang itu banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan karya atau bahkan untuk bisa menjual karya kita. Nah, biasanya saya mendapatkan hasil tambahan dari sana gitu. Tapi yang pokoknya biasanya kan kita harus juga punya istilahnya itu pondasi awal untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu jadi guru tadi gitu. Selebihnya kita mencari sendiri lah, sampingan-sampingan lain gitu ya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya itu apa modal awal untuk menekuni profesi ini dan atau tips apa dari Bapak bisa menekuni profesi ini? Yang kita tahu kan guru ini bukanlah profesi yang mudah ya. Semua sih berjalan sesuai dengan pada akhirnya ya. Kalau misalkan kita jam terbang kita di bidang mengajar, bertemu dengan orang-orang ya, berbagi ilmu, itu juga akan jadi terbiasa. Di awal-awal sih memang saya juga sangat canggung bertemu dengan anak-anak, apalagi seusia SMA yang tidak terlalu jauh lah ya. Meskipun kalau sekarang ya udah lumayan jauh ya umurnya sama saya gitu. Tapi di awal-awal pasti deg-degan, grogi itu ada ya. Gimana sih caranya untuk mengatasi hal itu? Ya kita terus belajar sih. Kita pahami dulu yang pertama itu teorinya. Kan di perkuliahan dipelajari tentang bagaimana cara memanajemen kelas mungkin ya gitu. Jadi ada sebuah manajemen pendidikan yang memang kita harus pahami sebelum kita menjadi seorang guru. Nah, tapi pada akhirnya semua yang kita pelajari itu akan kita praktekkan. Nah, praktek dengan teori itu kan pasti akan berbeda gitu. Teori yang kita dapatkan seperti ini, tapi tidak semua tidak semua kenyataannya di lapangan kita temui itu hal yang sama gitu. Biasanya iklim belajar juga di setiap daerah yang saya rasakan itu berbeda. Di daerah Depok dengan daerah Bogor, mungkin di daerah Bandung saya pernah mengajar, di daerah Sumedang itu semuanya berbeda gitu ya. Karena banyak hal-hal atau faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Misalkan dari segi pengalaman di lingkungan. Orang Depok ini kan terbilang karena tinggalnya di kota, berarti kalian sudah nggak heran lagi yang namanya pameran seni rupa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang tinggal di pelosok, pameran seni rupa itu sangat jarang sekali ditemukan. Nah, kan hal-hal itu kita perlu siasati bagaimana caranya. Otomatis transfer ilmunya pun perlakuannya berbeda. Nah, kita harus memahami hal itu gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kapasitas orang yang akan kita transfer ilmu gitu. Apakah kira-kira dia kalau misalkan kita berikan materinya itu akan tersalurkan gitu ya potensinya, atau malah sebaliknya malah membebaninya gitu. Nah, itu kan menjadi PR penting juga bagi seorang guru. Makanya untuk jadi seorang guru saya rasa bukan cuma hanya meningkatkan kompetensi diri, tapi harus bisa pintar-pintar membaca. Bukan membaca buku saja, tapi bisa membaca situasi itu saja. Oke, mungkin segitu dulu pada pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Pak atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nadira. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu barista di kafe sekitar rumah saya. Kalau boleh tahu, atas nama siapa? Nama aku Lia. Kalia ya berarti namanya. Kalau boleh tahu, Kalia ini mahasiswa atau baru lulus atau gimana nih? Aku mahasiswa semester 3. Semester 3 ya? Iya. Oke, apakah boleh dimulai pertanyaannya? Iya, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu, sudah berapa lama Kalia menjadi seorang barista? Aku baru ya, kebetulan baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya, berarti Iya. itu baru banget kan? Iya betul. Oke, karena
ini aku boleh lanjut pertanyaan selanjutnya? Iya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa pekerjaan Kalia sebelum menjadi seorang barista? Kebetulan barista ini adalah pekerjaan pertama aku ya. Pekerjaan pertama Kalia ya? Iya, betul. Berarti Kalia baru banget pengen cari pengalaman nih? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apakah dengan salary tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup Kalia? Kalau dari aku, karena aku adalah anak rantau dan tiap bulan juga masih ada kiriman dari orang tua. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari sendiri mencukupi, dan sebetulnya untuk pekerjaan barista ini cuma untuk nambah-nambahin uang jajan aja sih kalau dari aku gitu. Oh, berarti cuma buat nambah-nambahin. Iya, betul. Oke, tapi kira-kira ada target nggak buat kedepannya itu kayak gimana? Kalau target dari aku sendiri, kalau untuk jangka pendek mungkin nggak apa-apa sih dilanjutin aja dulu kerja part time jadi barista ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, ketika nanti udah lulus, udah jadi fresh graduate, mungkin aku akan cari pekerjaan yang memang selinear sama jurusan aku saat ini kayak gitu. Oke, tapi kira-kira ada nggak sih masalah yang Kalia hadepin? Kan Kalia juga baru jadi barista. Ada nggak kira-kira? Oke, kalau dari aku untuk dari pekerjaannya sendiri mungkin ada kesulitan masih beradaptasi ya, karena aku masih baru gitu, dan kebetulan aku orangnya agak introvert juga, jadi kayak tiap habis kerja tuh suka capek karena ketemu banyak orang. Dan kalau untuk kekurangan dari sisi akademik aku sendiri mungkin karena pekerjaan ini walaupun shift-shiftan tapi kan ada time managementnya juga ya sama akademik, jadi kayak masih beradaptasi sih untuk menyeimbangkan antara belajarnya sama kerjanya gitu. Oke, mungkin wawancaranya segitu aja. Makasih buat Kalia yang udah pengen diwawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me 내 맘이 보이지 한참을 쳐다봐 가까이 다가가